ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan ke Bapak terkait dengan dilema etika Bapak sebagai seorang pemimpin ataupun kepala sekolah. Adapun pertanyaan saya, Pak, bagaimana Bapak selama ini menangani kasus-kasus yang berupa dilema, Pak, dilema etika dalam diri Bapak? Sebenarnya ya kasus-kasus itu tidak cuma ada satu dua ya. Kalau kami pimpinan sebenarnya bapak dengan pimpinan dengan perhatian dengan kebiasaan, jadi tidak banyak itu nanti kita juga bisa memberi contoh kepada Kemudian Bapak bagaimana cara mengambil keputusan tentang kasus yang mau Bapak ambil? Kalau kita mengalami tanda tulisan kita pimpinan, kita kan punya kebiasaan yang baik dan ya bisa diterima oleh berbagai karakter kalau kita terus langkah-langkah yang kalau Bapak misalnya ada masalah, langkah-langkah yang mau Bapak lakukan apa? Maka kita lakukan ya, kalau ada masalah kita kan mencari deteksi masalah, kita analisa itu kita selesaikan sesuai dengan soalan yang terjadi. Jadi jangan tertukar-tukar pikiran di sana. Nah, kan harus kita selesaikan apa yang menjadi kesalahan. Kita analisa dulu, lihat cara dari dulu, jangan kita Jadi termasuk Bapak berdiskusi dulu dengan ya, tim, nanti mengambil keputusannya. Semua bisa kita selesaikan selalu itu dengan diri tadi dengan cara-cara yang terbaik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Salah satunya adalah persoalan. Jadi kita jangan sendiri, jangan pikiran sendiri. Karena pikiran sendiri itu tapi dengan pengalaman saya di lapangan itu persoalan yang kecerdasan mudah. Ya yang nggak bisa kita ajar. Jangan kita belum mengadakan aturan, langsung kita beri hukuman semua orang kita tidak. Kita bilang, ini masalah kita ini, baru setelah kita bilang persoalan, kita bilang apanya, aturannya, baru kita bisa orang. Tapi Bapak berulang-ulang. Ya, nah itu teman kita. Dan kita bosan untuk mendengarkan. Jadi jangan gini, karena belum tentu orang yang pandai sukses belum tentu orang yang pandai bisa memimpin. Ada orang namanya sebelah profesor ya, kadang-kadang bosan dia ulang-ulang, sehingga kapan di sana? Atau mahasiswanya mau ngajarin, mana mau ngajarin, dia bosan pula. Sedangkan itu Kemudian
Bapak kalau pas lagi ngambil keputusan atau menangani masalah sebuah kasus, Bapak punya jadwal? Begini, kan insiden itu sifatnya kayak insiden salah gak ada anak pak, kan tak perlu udah harus bikin jadwal. Ini insiden sifat kejadian yang sedang berlangsung. Kejadiannya kan nggak harus ada dari kejadian ini terus kita buat jadwal ini kan enggak. Tergantung insiden dengan apa persoalannya. Dan yang sudah ya insya Allah bisa kita selesaikan. Sebagai Bapak pimpinan sekolah, faktor-faktor yang mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan seperti apa? Ini kan pertama banyak kita punya ilmu, punya komunikasi yang baik, cara komunikasi yang baik. Kalau nggak punya itu, untuk kita aja jadi masalah, bagaimana menyelesaikan masalah orang? Jadi kita itu kadang-kadang sebagai pimpinan tidak hanya urusan mengajar. Guru mengajar ada masalah itu aja kan, sampai ke persoalan di rumahnya harus pandai menyelesaikannya. Ini kan pengalaman kita ya. Kita bisa. Dan Bapak menegur misalnya kayak seperti datang telat, apakah di depan orang? Nah, kalau guru belakang, saya sudah dari tugas pertama kemarin sudah 1 tahun. Apa ada saya nggak suka kalau ambil sudah saya. Jadi kalau ada ibu ijazah, saya terima aja apa. Nanti dia kalau udah sim saya dia pasti nggak ada masalah. Kan dia guru itu kan udah tahu dia nanti dapat saya jadi apa dia. Artinya dia tambah masuk kan nggak usah lagi dia pakai ngomong-ngomong sama teman, ambil absen, ambil FDP, ambil apa saja kan masuk terus. Sini sekolah itu artinya ada alasan. Kalau nggak ngapain sekolah sama orang. Tapi saya sudah dari kalau saya jujur sama ibu, tidak ada masalah. Ibu perbaiki aja, apa yang kurang ini besok saya ini jam sudah apa. Tapi kita jangan juga semena-mena. Misalnya ada ibu terlambat, nggak jadi lambat ini sudah pulang di sana. Ini terlambatnya kenapa? Lambat misalnya. Mungkin dia tinggal kita sengaja jalan kaki enggak. Itu juga kita harus mana anak-anak yang kosong dan kenapa kita tidak selesai masuk kita ngajar saja sambil menunggu kan cadangannya anak dulu cadangannya dulu sampai anak dulu dan sampai kita menunggu yang cadangannya kan sesuai dengan pelajaran ibu itu cadangannya. Jadi kita tidak biasa juga anak untuk minggu dia di lokal kosong itu kan kita tidak tahu. Sampai kita berusaha berkomunikasi dengan guru lambat. Kenapa dia lambat hari ini? Alasannya manusiawi dia misalnya ya bocor ban motornya. Jadi kita harus punya kebiasaan. Baru nanti kita telepon ke udah ada baca anaknya di lokal sana ini guru kita ini sedang selamat ya belum ibu tapi tugas tahun ini ambil ibu. Kemudian Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi itu menjadi pelajaran buat saya depannya jika saya menjadi pemimpin. Inilah yang bisa saya ambil dari pengalaman Bapak.
yang saya akui Bapak sangat luar biasa. Sebagai pimpinan bukan otoriter, tapi Bapak bisa menjadi kawan buat kami, bahkan orang tua buat kami. Kemudian pertanyaan terakhir saya Pak, dari semua yang Bapak sampaikan, pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di Dilema Etika? Jadi setelah kita menggunakan perangkat yang ada persoalan sendiri itu jadi puas, senang hati, kenapa tidak dimarah-marahi, pada di depan. Hati dengan sikap saya menegur kawan adalah dengan sikap. Misalnya tadi lambat ada keluar muda atau dia lupa masuk kelas, asyik pada ngomong-ngomong. Saya datang sensium aja dengan sikap. Kan tidak dikeluarkan kata-kata. Sensium menjaga ibu itu. Jadi karena sudah dibilang, mereka pun apa ya? Apakah sensium saya? Dia dah tahu di sini. Jadi yang salah itu tidak jadi salah besar sekali. Karena kita tegur yang tegur juga, kita nggak ada tegur perasaan sama si guru itu juga nggak tegur perasaan, karena kita tunjukkan yang menjadi berusaha manusia itu walaupun dalam hari itu pangkal kekacauan itu, pangkal kekacauan ingat mulut. Mati orang ini tuh dari mulut ini. Mulut ini kan jadi fitnah, jadi ini, jadi itu. Orang baik-baik jadi rusak. Pangkal kerakusan itu. Ambil apa saja, punya orang, punya siapa aja, ambilan makan itu. Pangkal kerusakan. Kalau hati kita tak bersih, mau ilmu apa saja, mau hebat apapun, kita keluarnya kok karena kita tidak bersih. Oke Bapak, terima kasih banyak atas bantuan wawancara ini. Mohon doanya Pak supaya kami dari calon guru penggerak angkatan 11 bisa selesai dan bisa mendapatkan hasil. Insyaallah kami berangkat perjalanan ibu seperti Bapak Nilai mudah-mudahan sukses dan menjalani keputusan, dan kita harapkan untuk didapatkan pertemuan bermanfaat sendiri, bermanfaat buat kawan, bermanfaat pula pada Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala UPTJ Negeri 1 Juli, yaitu Bapak Yusuf SPD. Semoga mendapatkan berkah dan hikmahnya buat saya pribadi dan buat rekan-rekan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Afriariza. Waalaikumsalam, Bu Sofi. Apa kabar Ibu Ari? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya perkenalkan saya, nama saya Sylvia Ada Muri Tambunan. Saya guru di SMP Negeri 1 Juli, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya mau minta waktu Ibu Boleh Bu Sofi, silakan. Dengan hati. wawancara mengenai tentang dilema etika. Beberapa pertanyaan saya Bu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, Bu Sofi, seperti kita ketahui di sekolah itu banyak sekali ya kasusnya, baik itu kedisiplinan siswa ataupun bullying ataupun masalah pencurian. Jadi saya di sini menindaklanjuti apabila ada kasus atau masalah ataupun bagaimana keputusan
masalahnya itu saya lebih bagaimana ditangani oleh wali kelas dan bagaimana nanti kami membuat rapat dan di situlah akan kami ambil keputusan berdasarkan hasil rapat. Ya benar ya? Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu? Pengambilan keputusan tergantung masalahnya apa ya. Apabila memang itu masalahnya kecil, itu bisa ditangani oleh si wali kelas langsung yang apabila siswanya bermasalah di kelas, dan apabila memang masalah itu tidak berhasil kita buat kita selesaikan di kelas, berarti itu akan naik ke kepala sekolah, dan kalau sudah naik ke kepala sekolah kita akan memanggil orang tua dan juga kita akan memanggil Oh, berarti bukan langsung ke itu ya? Ada tetap tahapannya, tergantung masalahnya apa, besar dan kecilnya masalah. Terus langkah-langkahnya apa tuh Bu, prosedurnya, terus Ibu pengambilan keputusannya itu seperti apa langkah-langkahnya untuk menetapkan satu semacam kayak keputusan gitu, langkah-langkahnya kan nggak langsung Ibu ambil keputusan. Ya. Seperti saya katakan tadi Bu Sylvie, tergantung masalahnya apa. Nah, apabila memang masalahnya kecil, itu kan langsung tadi diselesaikan oleh si wali kelas. Nah, apabila masalahnya udah besar, seperti contoh saya yang kemarin, itu terjadi bully, satu orang siswa dihajar sama 4 orang si pelaku. Di situ karena memang si wali korban tidak terima, kan otomatis itu udah pemanggilan orang tua. Nah, di saat pemanggilan orang tua itu, di situ kita akan membuat jadwal. Karena memang untuk menyatukan mereka itu kan tidak mudah ya, mungkin ada masalah sih ada kegiatan apa. Nah, di situ kami buat jadwalnya, di situ kami akan mengambil keputusan berdasarkan hasil rembuk mereka. Jadi kami di situ sebagai mediasi. Terus selama ini yang Ibu ambil itu efektif nggak seperti itu dalam kasus tersebut? Dalam kasus tersebut, insya Allah itu efektif karena udah kesepakatan bersama. Jadi tidak ada lagi ibu-ibu mereng yang kita terima mungkin sebelum ada pembuli mungkin akan itu terdengar berita ini kalau tidak selesai di sekolah itu akan saya naikkan ke pihak berwajib. Jadi karena itu memang untuk mediasi sekolah dan memang yang selama ini saya lakukan cukup sampai di sekolah, tidak ada lagi berlanjut ke pihak yang berwenang. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling tertantang atau menjadi hambatan di sini adalah Bu, masalah apabila orang tuanya tidak terima. Nah, di saat orang tua tidak terima, itu akan berlanjut dan bertele-tele. Waktu kita juga di situ akan habis waktu kita di situ kan, karena kita juga kan akan melakukan pemanggilan ulang, mungkin orang tua si A bisa, orang tua si B nggak bisa gitu. Jadi di situ kita akan meluangkan waktu dan juga di situ kita akan mengambil komputer. Jadi hambatan saya itu kalau sudah berhubungan dengan wali murid, apabila si wali tidak terima. Begitu. Kemudian Ibu kalau mau kayak membuat satu pengambilan keputusan, apakah Ibu pakai jadwal dalam menyelesaikan kasus itu atau bagaimana, atau apakah Ibu menyelesaikannya langsung di tempat atau bagaimana? Itu seperti saya katakan tidak jauh beda, tergantung masalahnya apa. Apabila itu cuma masalahnya kecil, cuma mungkin itu bisa langsung diselesaikan di tempat pada hari itu juga. Nah, apabila itu masalahnya besar, udah melibatkan orang tua, udah melibatkan komite dan yang lainnya, udah melibatkan pihak luar sekolah, itu jadwal. Tergantung kami akan memulainya kapan. Jadi mereka akan datang secara bersamaan. Jadi di situ memang waktunya akan lebih lama dibandingkan kasus kecil yang bisa kita selesaikan langsung saat ini. Kemudian siapa Bu orang-orang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Kemudian apa faktor yang mudah untuk mengambil keputusan itu, yang mempermudah itu? Ya, yang di sini jelas sekali yang membantu saya itu adalah guru yang ada di sekolah. Jadi mereka itu adalah apa masalahnya mereka juga lebih tahu karena kejadiannya itu pasti berhubungan dengan siswa yang mereka ngajar. Jadi bagaimana masalah
siswa kelas yang beritahu, dan juga saat duduk rembuk keputusan yang kami ambil itu adalah keputusan bersama. Jadi bagi saya itu lebih mudah daripada saya berpikir sendiri, keputusan sendiri yang saya tidak tahu arahnya sebenarnya bagaimana. Jadi yang membantu saya adalah guru, dan yang mempermudah saya juga adalah guru dan menuntut. Dah. Satu lagi Bu ya, ini pertanyaan yang paling ujung dan ini sangat berkaitan dengan Ibu sebagai pemimpin. Baik. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa atau apa sih yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan dilema etika? Iya, baik. Kita harapan dari Sylvi, karena seperti kita ketahui saat rapat kita membuat aturan dengan Dewan Guru, misalkan contohnya tiket datang jam sekian. Cuma karena memang ada kasus-kasus seperti ini, bisa jadi keputusan yang kita ambil bisa merubah keputusan yang akan kita buat belakangan. Contohnya, karena kejadian di kelas 6 terjadinya bully, itu otomatis kita akan membicarakan dan kita akan memberitahukan ke kelas-kelas yang lain. Jadi kita juga akan membuat peraturan, guru juga harus lebih hati-hati, dan piket juga harus lebih ketat di saat jam istirahat harus duduk di meja piket. Jadi pembelajarannya adalah menjadi pembelajaran untuk saya khususnya dan guru-guru di sini untuk lebih memperhatikan bagaimana siswa kita. Oke, terima kasih banyak Bu Kepala SD 15 Biran. Terima kasih banyak untuk wawancaranya hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon doanya kami supaya kami selesai dalam melaksanakan pendidikan guru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.